Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan waktu, mengaturnya dengan sempurna dan menjadikannya sebagai jalan bagi kita untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam menggunakan waktu, yang hidupnya penuh makna dan setiap detiknya selalu diisi dengan kebaikan. Saudara-saudaraku sekalian, coba kita tanya pada hati kita yang paling dalam. Berapa banyak waktu yang sudah kita buang hari ini? Berapa jam yang kita habiskan untuk hal yang tidak kita butuhkan, apalagi untuk akhirat kita? Waktu adalah nikmat yang begitu dekat, tapi sangat sering kita lupakan. Ia terus berjalan, tak pernah berhenti, tak pernah mundur. Ia tidak menunggu siapapun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia tertipu karenanya, tertipu olehnya. Yang kedua itu adalah, yang pertama kesehatan dan waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kesehatan dan waktu luang, dua hal yang sering dianggap sepele, tapi saat hilang kita akan sangat menyesal. Hari ini kita berbicara tentang waktu, bukan sekadar jam dan menit, tapi tentang umur, tentang hidup dan kesempatan. Karena waktu adalah kehidupan kita yang sebenarnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang sangat menghargai waktu. Bahkan waktu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ayat 1 hingga 3, yang artinya wal asr, ya, demi masa, sungguh manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Apa makna ayat ini? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan mengatakan, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan surat selain ini kepada manusia, niscaya itu sudah cukup sebagai petunjuk. Seandainya Allah tidak menurunkan surat selain ini kepada manusia, niscaya itu sudah cukup sebagai petunjuk. Kenapa? Karena surat ini padat, tajam, dan menyeluruh. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Bersumpah dengan waktu karena waktu adalah alat ukur kehidupan manusia. Semua manusia rugi, bukan karena mereka miskin, bukan karena mereka tidak terkenal, tetapi karena mereka tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Saudara-saudaraku, kecuali mereka yang beriman, menjaga hati, menjaga akidahnya, dan mereka yang beramal soleh, melakukan kebaikan, menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan menjaga waktunya, dan juga mereka yang saling menasihati dalam kebenaran, tidak egois dengan ilmunya,
selalu menasihati dalam kebaikan. Dan juga mereka yang saling menasihati dalam kesabaran. Tetap kuat di jalan kebaikan, tetap kuat di jalan kebenaran. Lihatlah betapa Islam menanamkan bahwa waktu bukan sekadar detik dan jam, tapi medan ujian kehidupan. Kalau kita tidak gunakan untuk kebaikan, maka ia akan menggilas kita dalam kerugian. Saudaraku, setelah kita memahami betapa pentingnya waktu dari sisi Al-Quran, mari kita renungkan pula sebagaimana Nabi SAW memperingatkan umatnya melalui hadis-hadis yang agung. Yang pertama, hadis dua nikmat. Hadis tentang dua nikmat. Rasulullah SAW bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya. Yang pertama kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Bayangkan kita punya tubuh yang sehat dan waktu yang cukup, tapi kita habiskan untuk rebahan. Kita habiskan untuk scroll media sosial. Kita habiskan dengan main game tanpa tujuan. Itulah bentuk kerugian yang nyata. Kata Nabi, kita punya potensi. Ya, kita punya potensi, tapi kita buang, ya, sia-sia. Ada juga hadis yang berkaitan tentang 5 waktu. Rasulullah juga bersabda di sana, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya. Hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, waktu luang sebelum sibuk, ya, muda sebelum tua, dan kaya sebelum miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. 5 waktu emas, 5 peluang hidup. Setiap bagian dari hidup kita adalah kesempatan, tapi semua itu akan digantikan oleh sesuatu yang tak bisa ditarik kembali. Waktu sehat akan diganti sakit. Waktu muda akan tergantikan keriput dan lemah. Waktu luang akan terganti dengan kesibukan dan penyesalan. Hadis ini tentu mengajarkan kita untuk selalu hidup dengan penuh kesadaran, hidup dengan penuh kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan beramal yang tak bisa diulang. Barakallahu fikum.